The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Lara Ati, film terbarunya Bayu Skak, Bay. Yes, setelah You Wish Band, kali ini dia ngedirect sendirian nih. Single fighter ya. You Wish Band kan ada Kodir. Fajar Nugros. Oke, ceritanya tentang Bayu sebagai Joko, pegawai bank. Dia punya pacarnya mau nikah sama orang lain ya. Karena pacarnya itu nungguin karirnya bagus, penghasilannya bagus. Nah si Joko ini padahal udah mau naik pangkat, dia mau ke rumah pacarnya Farah mau nunjukin bahwa dia udah diangkat. Gue akan bisa support lu. Nggak taunya lagi pesta tunangan. Nah kemudian dia ketemu dengan Ayu yang ternyata tuh Ayu Bule. Ayu Bule, cewek Indo ya? Ya, yang ternyata dulu tetanggaan dan si Joko pernah suka. Nah, jadi kisah cinta 3 enggak, cinta 4, segi 4. Karena segi 5. Karena si Farah kan ada Hasbi kan tunangannya. Si Ayu udah punya cowok juga. Yang kayaknya influencer gitu ya, dari Jakarta. Nah, jadi Lara Ati ini kayaknya memang kalau bilang passion project mungkin enggak ya. Sebenarnya masih ada nafas-nafas You Wish Band ya, karena ada lagu, masih nyanyi. Oh ya, ada musicalnya. Ada musical number yang dia nyanyi sendiri si Bayu. Kemudian ada dance number yang kayak openingnya La La Land ya, di jalan di atas mobil. Di mobil ya, semua orang ikut menari, menyanyi itu. Nah, menurut lo film ini gimana, Bay? Filmnya terus terang gue ngeliat klise ya. Jadi ada cowok ditinggalin pacarnya, terus ketemu cewek lain. Maksudnya udah banyak kayak gitu. Tapi emang tema itu digemari mungkin ya. Dan gue bisa enjoy aja gitu. Gue suka sih penggunaan bahasa Jawa atau bahasa daerah gitu. Jawa Timuran ya di sini. Jawa Timuran. Gue enjoy sih. Gimana kalau lu? Di gue gini, menurut gue Joko ini ada titik di mana baik si Ayu maupun Farah menginginkan si Joko. Itu. Nah, tapi untuk sebuah karakter kayaknya nggak terlalu justified nih buat gue ya. Oke, karena si Joko satu, dia secara fisik nggak biasa aja. Biasa Kalau dibanding Hasbi, secara finansial biasa aja. Secara karakter mencela-mencele, gitu kan. Di saat dia masih ngarep Sarah, dia tertarik sama Ayu. Nah, jadi dia bisa menarik, jadi magnet buat cewek itu, justifikasinya mana gitu? Ya, gitu loh. Jadi agak suspense of disbelief-nya ini agak susah. Kecuali dia mungkin walaupun nggak menarik, tapi ada satu yang bener-bener di atas banget. Ya, charming misalnya, gitu ya. Kan kalau di You Wish Band dia anak band dan dia humoris, ya, gitu cekatan gitu ya. Bahkan karakter Joko ini sampai film selesai menurut gue ya, dia nggak ada cinta yang tulus, Bay. Begitu mudah dia pindah-pindah, dia masih ngarep Sarah. Di tengah jalan dia suka sama Ayu. Begitu Ayu mulai menunjukkan rasa tertarik, Farah ngajak balik, dia balik ke Farah. Begitu dia tahu Farah nggak tulus, dia dengan gampangnya pindah ke Ayu. Dan dia declare bahwa Ayu adalah cinta pertama dia. Itu yang gitu. Jadi kalau menurut gue Joko bukan orang yang tulus nih. Kalau menurut gue ya, Bay. Ya, jadi mungkin kalau secara cerita gue setelah dengar dari lo emang bener juga gitu. Tapi gue mungkin enjoy interaksi cast-nya gitu. Kayak ada Ricky, ada Fadli. Ya, teman yang naksir adiknya kan? Yang naksir Ajeng. Ya. Yang diperankan oleh Keisha. Keisha Lefronka. Aku juga suka tuh Keisha di situ, kayak ya adorable ya. Adorable gitu. Kalau lo bilang interaksi, yang gue paling suka di film ini adalah
siapapun yang berinteraksi dengan Pak Bandi, bapaknya Joko. Cak Hartolo ya. Itu dia, Pak Bandi sih juara ya? Ya, Cak Hartolo itu. Itu gila banget. Pemain ludruk dia kan. Pak Bandi sama si istrinya. Ya, Bu Bandi. Bu Bandi tektoknya tuh gila. Iya. Nah, cuma Bu Bandi ada di beberapa scene yang memang dia menyebalkan kan ya. Emang gitu. karakternya. Dia nggak nerima pendapat orang, nggak nerima. Itu pokoknya harus kata dia aja yang didengar. Nah, jadi tapi gini, Bay. Di film ini nih banyak relationship. Joko dengan Farah, Joko dengan Ayu, Ayu dengan Alan, Farah dengan Hasbi, Ajeng dengan Fadli, gitu kan. Pak Bandi dan Bu Bandi. Pak Bandi dengan temennya. Nah, tapi buat gue yang paling menurut gue nih, hubungan yang paling tulus di film ini adalah Pak Bandi dengan sahabatnya. Platonik ya? Iya, sesama bapak-bapak soalnya. Tapi maksud gue, itu yang sejati tuh, Bay. Gue nggak bisa jelasin ya di sini ya, maksudnya bahwa kan nggak yang nggak unconditional love lah kalau menurut gue. Apalagi yang lo suka dari film ini? Jadi kan gue datang pas konferensi ya, dan gue baru tahu di situ kalau emang si Tatiana kelihatan ya dia baru belajar bahasa Jawa untuk film itu, karena dia bilang tadinya dia bilang pada saat ditawarin film itu dia akan kebanyakan ngomong bahasa Indonesia gitu, bahasa Jawanya dikit. Nggak taunya pas pada prakteknya bahasa Jawanya banyak. Tapi ya oke lah, si nailed it gitu. Terus yang baru belajar bahasa Jawa juga tuh yang jadi si Farah Sahila Hisham. Iya, bahkan gue yang sangat familiar dengan bahasa Jawa, gue tadinya mikir dia orang Jawa, bisa bahasa Jawa beneran. Saking fasihnya. Mungkin ada 1-2 akhirnya yang agak-agak kepleset ngomongnya, tapi gue wow, oke banget gitu. Dan ya Keisha penutur native. Actingnya tuh natural, gue mengingatkan gue pada Zara. Dan nggak tahu, gue suka aja sih Keisha di sini. Ya, si Ajeng nih adorable banget, jadi wajar kalau temannya Joko tuh termehe-mehe sama dia gitu ya. Oke, ada gak yang ngeganggu di lo? Kalau buat gue nih nggak ada sih. Wig-nya Joko nih, wig-nya Bayuskah nih, yang gue nggak ngerti alasan kenapa dia pakai itu. Gue curiga itu. Gue nggak tahu kalau dia pakai wig. Karena bagi gue dia nggak pakai wig karena dia nggak ada receding hairline, nggak. Nah, jadi maksudnya gini, gue sampai ngecek lagi ya di Yoyos Band segala macam, dia hairline-nya begini nih, Bay ya. Maksud gue normal nih. Begitu di film ini dia segini, dan lu tahu kan yang rapetnya nggak natural, padatnya nggak natural gitu, dan gue nggak ngerti alasannya apa dia pakai itu. Gue nggak datang juga kan ke konversinya, jadi apakah dia memang ada sama sekali yang nyebutin wig, nggak ada. Gue diskusi ini ke salah satu teman kita dan dia juga gitu, yang begitu gue bilang gue ke distraksi ini sama wignya sama gitu kan, gitu. Oke, buat lo skor walaupun banyak lubangnya, gue masih bisa enjoy. Gue rasa orang juga bisa menikmati. Lucu si Pak Bandi sama ibunya Cak Hartolo nih. Oke, interaksinya masih bisa dinikmati. 6,5-7 gue. Oke. Gue nggak jauh dari itu, gue kasih 6. Itu beberapa celutukan Pak Bandi nih meningkatkan skornya. Iya gitu kan, walaupun secara keseluruhan maksud gue ini kayak fantasi nih, lebih ke fantasi. Tapi memang mungkin Bayu memaksudkan film ini sebagai fantasi dengan adanya musical numbers, nggak tahu juga ya gitu. Tapi gue melihat bahwa karakter Joko ini cintanya nggak tulus baik ke Farah maupun ke Ayu. Mengganjal ya. Nah buat gue ya, gitu. Oke. Yang udah nonton setuju sama Bayu, setuju sama gue, nggak tahu juga, nggak setuju sama dua-duanya, silakan komen. Jangan lupa like dan subscribe. Makasih udah mampir, sampai ketemu di film berikutnya. Salam.